Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Faridatus Satiyah, NIM A210 190 106 dari kelas F. Nah, di sini saya akan melakukan tugas video pembelajaran untuk memenuhi tugas media pembelajaran TK. Nah, di sini saya mengangkat KI atau KD yang berjudul tentang kelangkaan ekonomi. Nah, di sini saya akan mengangkat judul tentang kelangkaan ekonomi. Sebelum saya menjelaskan mengenai tentang kelangkaan ekonomi, saya akan menjelaskan capaian pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk capaian pembelajaran kali ini, pada akhir fase E, peserta didik mampu menganalisis dan memahami tentang kelangkaan sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi dan kerjasama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Yang pertama, menjelaskan tentang kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis tentang kelangkaan dan faktor-faktor kelangkaan. Dan yang ketiga, memahami tentang ciri-ciri dan dampak tentang kelangkaan. Nah, dalam materi pembelajaran ini, saya mengangkat 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian kelangkaan, dan yang kedua, faktor-faktor kelangkaan, dan yang ketiga, ciri-ciri dan dampak dari kelangkaan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian kelangkaan. Nah, kalian pasti belum tahu apa sih kelangkaan itu. Nah, kelangkaan adalah suatu keadaan saat manusia ingin mengkonsumsi jauh lebih banyak dari apa yang diproduksi, atau suatu keadaan saat apa yang diinginkan manusia itu jauh lebih banyak daripada apa yang tersedia. Nah, kelangkaan sendiri itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada kelangkaan barang, dan yang kedua ada kelangkaan sumber daya. Nah, kelangkaan barang itu sendiri apa? Nah, kelangkaan barang yaitu barang-barang dan sumber daya ekonomi itu memperlihatkan adanya keterbatasan atau kelangkaan. Nah, semakin banyak orang menginginkan suatu barang, semakin langka barang tersebut. Untuk yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya. Nah, kelangkaan sumber daya adalah sumber daya ekonomi atau lebih dikenal dengan faktor produksi juga tersedia relatif terbatas, sehingga untuk memperolehnya tidak gampang, tetapi harus ada pengorbanan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor dari kelangkaan. Di sini saya menyebutkan ada 4 faktor dari kelangkaan. Yang pertama, ada kebutuhan manusia itu terus meningkat, sedangkan sumber daya alam yang baru itu belum berkembang. Untuk yang kedua, persediaan sumber daya alam itu terbatas. Untuk yang ketiga, sebagian besar sifat manusia itu mempunyai sifat serakah. Akibatnya, persediaan sumber daya alam cepat berkurang dan rusak. Dan yang keempat, kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam terbatas, utamanya bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia. Sumber daya manusia yang ahli masih sangat terbatas. Untuk pembahasan ketiga yaitu ciri-ciri kelangkaan. Nah, ciri-ciri kelangkaan di sini ada 5. Yang pertama, sumber daya jarang didapat, bisa juga tidak mencukupi. Dengan kata lain, alat pemuas berupa barang dan jasa itu terbatas. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi dapat dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. Untuk yang ketiga, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia itu sangat terbatas karena tidak diproduksi lagi, sehingga mengakibatkan sulit didapat. Untuk yang keempat, harga permintaan itu melambung tinggi dibanding dengan harga biasa karena jumlahnya terbatas, sedangkan permintaan dari konsumen itu sangat tinggi. Untuk yang terakhir, konsumen itu harus berkorban demi mendapatkan alat pemuas yang berupa barang atau jasa. Untuk yang berikutnya ada dampak dari kelangkaan. Nah, sebetulnya itu dampak dari kelangkaan itu cukup banyak. Nah, di sini saya mengambil contoh 4 dari dampak kelangkaan. Yang pertama ada kenaikan harga, yang kedua ada pengangguran meningkat, yang ketiga ada kriminalitas meningkat, dan yang keempat ada angka kemiskinan bertambah. Nah, dan yang pertama ada kenaikan harga. Jika permintaan itu lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Hal ini sangat wajar terjadi karena siapa cepat dia dapat, dan siapa berani bayar lebih tinggi dia juga akan mendapat.
Yang kedua ada pengangguran meningkat. Nah, kelangkaan alat pemenuh kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi itu tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat dipenuhi, termasuk ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Untuk yang ketiga ada kriminalitas meningkat. Untuk memuaskan kebutuhan, seseorang harus memiliki alat ukur yang seimbang. Untuk memperoleh alat ukur diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Usaha yang dilakukan jika tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha ini tidak akan menghasilkan nilai tukar. Untuk yang terakhir ada angka kemiskinan bertambah. Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini ada dua gambar. Yang gambar pertama ada kelangkaan minyak goreng. Pasti kalian pernah mengalami kan, baru 2 bulan yang lalu terjadi kelangkaan minyak goreng di seluruh Indonesia kayaknya ya. Nah, itu kalian harus mengetahui dampak dari kelangkaan minyak itu apa, terus ciri-ciri kelangkaan minyak itu seperti apa, terus kenapa sih terjadi kelangkaan minyak, dan bagaimana pemerintah mengatasi hal tersebut. Kalian bisa diskusikan dengan teman kalian dan bisa dipresentasikan ke depan, nanti ibu yang akan menilai. Untuk yang gambar kedua ada kelangkaan masker. Waktu COVID kemarin pasti kalian mengalami kan kelangkaan masker. Kalian mencari masker dimanapun pasti tidak dapat, biasanya dapat tapi dengan harga yang tinggi. Nah, kalian tuh harus mengetahui dampak dari kelangkaan masker itu apa, terus terjadinya kelangkaan masker itu karena apa, terus bagaimana itu pemerintah menanggulangi terjadinya kelangkaan masker, atau menurut kalian apa yang harus kita lakukan untuk tidak terjadi kelangkaan masker itu sendiri. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian dan presentasikan di depan kelas. Oke? Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar bawah. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.